Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran fikih. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Kita hari ini akan membahas ibadah kurban. Sebelum itu mari kita membaca doa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah bersama tadi, ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita absen. Yang pertama itu Yudis Nur Cahya. Hadir Pak. Kedua Muhammad Thohir. Hadir. Oke, hari ini semuanya hadir ya. Hadir Pak. Seperti biasa dicek kembali sekeliling kalian masih ada sampah atau tidak. Udah Pak, udah aman. Udah bersih ya? Udah bersih. Oke, kalau sudah bersih kita mulai pembahasan pada hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas ibadah kurban. Saya mau tanya, kurban menurut pendapat Yudis Nur Cahya, menurut kamu kira-kira gimana? Ya Pak, yang saya tahu sih korban itu kalau yang nggak pergi haji beli kambing atau sapi terus disembelih dibagi-bagiin ke masyarakat sekitar Pak. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Memang secara kegiatan rutinan setiap tahun pada hari raya Idul Adha, orang yang nggak naik haji dia berkurban dengan membeli hewan kurban yaitu kambing untuk disembelih kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar. Tapi kita akan membahas secara bahasa juga definisi. Jadi secara bahasa kurban ini terambil dari kata koroba. Di dalam bahasa Arab, ketika ada satu kata yang akhirnya ditambah dengan huruf alif dan nun, maka maknanya menjadi superlatif, menjadi lebih atau banyak atau sangat bertambah. Jadi koroba artinya kan dekat. Contoh lain, misalkan kata gofaro yang berarti ampunan. Ketika kata ini akhirnya ditambah dengan huruf alif dan nun, maka menjadi gufron, yang banyak ampunannya. Yang banyak ampunannya. Yang sangat mengampuni. Saking banyak ampunannya, ketika orang punya dosa seluas langit dan bumi, tapi dia masih mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Balik lagi ke kata koroba. Ketika kata ini akhirnya ditambah dengan alif dan nun, maka menjadi kurban. Menjadi superlatif. Yang sangat dekat, lebih dekat, atau banyak kedekatannya. Jadi kata kurban ini asalnya bukan menyembelih, tapi kurban ini suatu amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kalian lihat ada orang yang berkurban pada hari raya Idul Adha, setelah dia berkurban, dia malah jauh dari Allah. Dia bukannya makin dekat tapi malah jauh. Nah, di situ ada yang salah di dalam kurbannya. Mungkin uang yang dia kumpulkan untuk membeli hewan kurban dia cari dengan cara yang haram. Mungkin lagi dia berkurban adanya sifat hasad. Atau mungkin lagi dia berkurban
karena adanya sifat ria, ingin dipuji oleh orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari situ penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri, untuk selalu mengoreksi daripada ibadah-ibadah kita yang kita lakukan, agar ibadah kita menjadi nilai bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas kisah daripada awal mulanya terjadi ibadah kurban. Kisah ini sudah mulai terjadi pada zamannya Nabi Adam alaihi wasallam, yang terjadi kepada kedua anaknya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba abna Adam bil haqq. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah kepada mereka tentang kisah kedua anak Nabi Adam alaihi salam. Mereka ini tentunya kalau kita merujuk kepada keterangan-keterangan tafsir itu ragam maknanya. Bisa jadi terkait dengan ahli kitab yang juga banyak menyoal kepada Nabi Muhammad SAW dengan meminta dikisahkan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, yang kadang-kadang juga hanya sekedar untuk menguji dari kisah-kisah yang tidak masuk akal, namun untuk menguji konsistensi nubuat Nabi Muhammad SAW. Mereka bertanya tentang kisah Zulkarnain misalnya, mereka bertanya tentang kisah Ashabul Kahfi, pun demikian mereka bertanya tentang kisah dua anak Nabi Adam alaihi wassalam, yang tentu kita akan bahas pada hari ini. Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perintah untuk membangun keturunannya dengan cara menikahkan setiap yang terlahir itu dengan pasangan yang berikutnya. Jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, istrinya Nabi Adam, Siti Hawa, ketika beliau mengandung dan melahirkan selalu kembar. Udah gitu pasangan laki perempuan. Untuk menghadirkan generasi yang berketurunan, polanya itu harus silang. Jadi kembar pertama laki perempuan itu harus menikahi dengan kembar kedua. Ada yang menyebutkan yang lahir pertama itu adalah Qabil, walaupun sebagian menyebut nama Qabil ini cerita dari Israiliyah, tapi cukup familiar dan ditampilkan sampai ke para sahabat juga menyampaikan nama yang dimaksudkan, termasuk terkutip dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian yang pertama itu Qabil, tapi tidak disebutkan pasangan perempuannya, dan yang kedua itu Habil, tidak disebut juga pasangan perempuannya. Jadi singkatnya gini, putra pertama daripada Nabi Adam alaihissalam yaitu Qabil. Dan pasangannya perempuan. Kemudian kelahiran kedua itu Habil dan pasangan perempuan. Kalau Nabi Adam ingin memperluas keturunannya, maka anaknya harus dinikahkan dengan cara yang silang. Qabil nikah dengan pasangan lahir dari Habil, Habil pun harus nikah dengan pasangan lahir dari Qabil. Tuh, simpelnya begitu. Dari sini terjadi nih suatu ujian bahwa pasangan lahirnya Qabil ini lebih cantik parasnya, lebih menarik dibanding dengan pasangan lahirnya Habil. Maka dari sinilah datang bisikan syaitan, godaan-godaan yang didekatkan kepada Qabil khususnya, melihat suatu realitas, dan ini memang komitmen setan sebelum diturunkan ke bumi pun
dia sudah mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai misinya Nabi Adam alaihissalam dan membuktikan kesombongannya untuk menjatuhkan Nabi Adam, martabat Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah Qabil ini digoda bahwa sesungguhnya yang layak untuk jadi pasanganmu itu ya yang lahir bersamamu. Sehingga terjadilah kemudian di sini satu perselisihan. Qabil mengajukan tuh kepada ayahnya Nabi Adam alaihissalam pertimbangan agar dia dinikahkan dengan pasangan lahirnya. Kenapa harus disilang? Kemudian dijelaskan oleh ayahnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu Nabi Adam alaihissalam, bahwa itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang harus berlangsung demikian. Tapi karena ngototnya Qabil ini untuk meminta pertimbangan agar dia nikah dengan pasangan perempuannya, pasangan lahirnya, maka Nabi Adam alaihissalam bermohon kembali, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Adam alaihissalam untuk berkurban. Nah, kurban di sini ini menghadirkan suatu persembahan sebagai bentuk pengabdian dan taqarrub, memperdekatkan diri, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu esensinya. Jadi kurban itu dilihat bukan kepada suatu benda yang diberikan, tapi lebih kepada bagaimana kesungguhan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Qabil yang kesehariannya beraktivitas di kebun atau di pertanian ini, dia berusaha memilih apa yang akan dia tampilkan. Karena dia udah masuk di sikap setan, loh, dia ini nggak penting. Yang penting asal kurban saja. Maka dia pilih tuh yang jelek dari hasil taninya, yang tidak layak. Karena dalam pikirannya boleh jadi dia menduga bahwa Tuhan kan nggak butuh ini, yang makannya ini ya manusia dan sebagainya. Tadi tuh bisikan setan, udah masuk bisikan setan, ya pikirannya dialihkan dari hal yang esensial, yang paling esensial, kepada hal-hal yang terlihat seperti logis. Kelihatannya logis tapi salah. Nah, karena logika yang dibangun agama itu logika ketaatan, logika kesungguhan. Ya Allah nggak melihat apa yang diberikan, tapi Allah melihat kesungguhan kita dalam memberikan sesuatu untuk kebaikan. Sebaliknya Habil dikisahkan beliau aktivitas sehari-harinya beternak. Kemudian beliau itu mencari yang paling terbaik, yang dia harapkan ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan, ya sudah, cari yang paling baik untuk menghadirkan kesungguhan. Maka ditampilkanlah domba yang paling gemuk dengan fisik yang sehat, tentu dengan keikhlasan hati untuk mematuhi ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Secara singkat, fataqubbila minal akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi kurbannya Habil itu diterima. Kurang lebih seperti itu kisahnya. Dimulai daripada kedua anak Nabi Adam alaihi salam yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-27. Lanjut kepada hukum berkurban. Nah, jadi hukum berkurban menurut mazhab Hanafi, berkurban itu wajib. Dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan, jadi dia punya kelapangan rizki, tapi dia sengaja tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Menurut kaidah usul fikih, kalau ada wa'id, tahdid, ancaman, berarti itu wajib. Di situ tadi ada ancaman, fala yaqrabanna. Dunya itu nun taukid, penekanan makna. Siapa yang punya rezeki, nah dia nggak mau berkurban, dia sengaja tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Tuh ancaman. Maka kalau begitu wajib
Nah, itu dalil mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, kurban tidak wajib, hanya sunnah muakkad. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW. Salasun hunna alayya faraidu. Ada 3 perkara bagiku wajib. Walakum tatawu'an. Tapi bagimu tidak wajib, hanya tatawu' saja. Di antaranya adalah al-udhiyah. Itu dalil pertama. Yang kedua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah, pernah 1 tahun beliau sengaja nggak berkurban. Padahal beliau jelas mampu. Datang sahabat bertanya, "Wahai Abu Bakar, ya, kenapa engkau tidak berkurban pada tahun ini?" Beliau menjawab, "Saya sengaja tidak berkurban tahun ini untuk menjelaskan kepada umat bahwa kurban itu tidak wajib." Mungkin cukup segitu. Sampai sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak? Alhamdulillah udah Pak. Cukup ya? Ya. Oke, kalau memang sudah cukup, saya tarik kesimpulan bahwa syariat kurban itu ada makna filosofis yang ingin disampaikan kepada kita semua. Bahwa kurban itu satu cara bagaimana kita dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Oh iya, sebelum saya tutup, untuk kalian semua jangan lupa ngerjain tugas di halaman 29 ya. Ya, siapa? Minggu depan dikumpulkan. Siapa? Oke, terima kasih. Yaudah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadwal piket hari ini tolong dihapus ya. Oke, siapa?